lain menyelamatkan. Tapi sebagai orang yang berkecimpung cukup lama dan orang lama tuan rumah, pandangan Ustadz sendiri terhadap harapannya Maulana Sa'ad terhadap Indonesia sejauh mana? Ya, saya secara umum berharap bagaimana bukan hanya Indonesia, itu di seluruh dunia agar bisa menyambut takal-takal seluruh alam, bisa menghantar jamaah-jamaah ke seluruh alam, bisa hidup amal. 1 juta masjid yang ada bisa hidup amal itu ya wajar lah. Namanya target ya semuanya 100% masjid hidup amal. Kita sudah berusaha. Kita serahkan kepada Allah. Ya. Kalau dari segi ke dalam sendiri Ustadz ya, ke dalam sendiri untuk memperkuat hakikat kerja ini, Ustadz melihat sebagian usaha yang dilakukan apa? Ya usaha kan sudah ada arahannya. Jadi setiap 2 tahun kita ada musyawarah dengan masyarakat, kita akan dari kemudian 2 tahun ke depan ini dikasih takazia. Ya sekuat tenaga kita menyempurnakan takazia itu cara untuk bisa meningkat maju dalam kerja tersebut. Iya. Artinya kita dalam dakwah ini nggak perlu buat inovasi, buat pemikiran penasehat. Apa yang Iya. disampaikan Mas itu aja kita kerjakan. Lurus saja gitu ya. Kalau begitu kita nggak perlu memandang, memikirkan atau mengenyampingkan pemikiran-pemikiran bersifat khilaf terhadap dakwah ini. Perlu kita ikut cara para nabi mereka, khususnya Rasulullah dan sahabat, mereka nggak begitu peduli dengan rintangan-rintangan. Rasulullah dakwah di belakang orang mencibir mengatakan jangan dengarkan orang nabi palsu atau orang gila. Rasulullah nggak membeduli itu. Masya Allah. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Masya Allah. Ustaz sendiri secara pribadi merasa damai atau gimana? Ini kan sedang keluar nih jemaah dari Indonesia rame-rame termasuk jemaah 1 tahun ini. Kesan Ustaz selama berjalan ini gimana? Ya alhamdulillah menyenangkan, bisa dengan teman-teman bagus. Setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Dari dulu sudah belajar untuk bisa mengambil sisi positif setiap orang. Kita mau maafkan dan juga memohonkan maaf. Iya. Kurang teman-teman. Nggak ada manusia yang sempurna. Iya. Kita belajar di situ. Karena teman-teman dakwah kita kan manusia biasa, bukan malaikat yang tidak ada kekurangan. Manusia pasti banyak kekurangan. Jadi di situ kita belajar. Membuat kita tenang dan nggak masalah. Iya. Ustaz yang mulia, itu kan Maulana Ilyas sendiri kan belum merasa puas. Ada berkali-kali dia kalau kita dengar mafudnya baca, dia belum merasa puas kalau belum ulama itu mengambil pekerjaan ini secara utuh gitu. Bagaimana pandangan Ustaz khususnya untuk Indonesia? Iya, alhamdulillah kalau kita syukuri kita untuk di Indonesia ya ulama-ulama mereka ambil bagian sudah. Artinya kita harus ada usaha. Memang kita akui kelemahan kita, kurang bisa merangkul, kurang bisa kerjasama yang baik dengan para alim ulama kita, dengan tokoh-tokoh. Bukannya kita yakin kalau ulama-ulama itu ambil bagian dalam dakwah terus dakwah akan maju, bukan seperti itu. Jadi sangat penting karena kerja dakwah ini harus di dalam pengawasan ulama-ulama. Jalan ke arah itu Ustaz lihat masih sudah terbuka atau masih jauh. Masih jauh. Kita belum merata. Belum merata ya. Di sebagian provinsi alhamdulillah hubungan sudah bagus, sebagian provinsi hubungan belum begitu erat gitu. Dengan ulama-ulama. Jadi kerja ke atas pondok pesantren ulama itu perlu diperkuat lagi. Iya Ustaz. Ya, sebenarnya kalau sistem atau manhaj sudah ada arahan dari Nizamuddin, cuma kita belum merata ke seluruh provinsi. Oh gitu ya. Provinsi belum punya kapasitas untuk itu dan sebagainya. Tapi Ustaz memandang ada nggak provinsi-provinsi yang memang udah punya bibit unggul
khusus untuk kerja ulama ini sehingga bisa memberi contoh pada yang lain? Ya, secara yang dikehendaki masa ya belum ada merata yang bisa. Belum adanya gimana Ustaz? Ya kan masih menghendaki supaya setiap tahun sekali dari kita ada kunjungan ke semua pondok-pondok yang ada di provinsi kita. Iya, iya. Itu kan belum terlaksana. Sebagian kecil aja yang terlaksana. Berarti titik Mengadakan lemahnya ada jur-jur. di pada kita sendiri. Ya, jur-jur ulama, Iya, jur-jur pesantren belum kita kerjakan secara maksimal, belum melibatkan. Ya kan memang Indonesia kan pesantren jumlahnya banyak sekali. Dan Masya Allah. ada pesantren yang umurnya sudah Ratusan tahun ya. Masya Allah. Pesantren tua, jadi ya, Iya, iya. kita untuk mendekat dan silaturahim kepada beliau-beliau ya. Kalau mungkin kita merasa bukan kapasitas kita, Iya, iya, iya. mungkin kita sudah ta'arufkan kerja kepada Iya, iya. Terus Ustaz, terakhir nih Ustaz, melihat keadaan yang sekarang, kita pun gembira. Terus tantangan-tantangan masih ada. Terus Ustaz sendiri, pemikiran Ustaz untuk menerobos jalan-jalan terjal ini supaya Allah berikan keterbukaan hidayah. ya harus dengan sama-sama, nggak bisa sendirian, harus membentuk tim pemikir yang bisa menyelesaikan takaza ini, takaza ulama secara khususnya itu ya harus dibentuk jamaah, nggak bisa berjalan sendiri. Iya, iya, iya. Masya Allah. Dalam jamaah itu ya mungkin tidak semuanya harus ulama, mungkin ada orang-orang khawasnya, ada orang ahli dunianya juga. Iya, iya, iya. Ya, mungkin meskipun beliau ulama tapi bisa ada jalan untuk sampai ketemu dengan ulama-ulama itu. Iya. Kita dengar selama 3 hari ini bayan-bayan diarahkan betul-betul kepada ulama, katanya, dan mereka katanya terkesan dengan Indonesia sudah mengeluarkan banyak ulama. Sedang di sini sendiri mereka masih dalam usaha gitu Ustaz. Kalau pandangan Ustaz itu? Iya, karena banyaknya jamaah yang datang, maka sementara dari Mauritania ini yang mayoritas penduduknya juga alim ulama. Iya, iya. Mereka mampunya paling 4 bulan. Masya Allah. Di setiap negara kan kemampuannya beda-beda. Iya, iya. Ya baik Ustaz. Dan setiap negara kan juga nggak sama, artinya tingkat kepedulian itu nggak sama. Iya, iya, iya. Terutama di negara-negara Arab ini ya artinya ya kepada ulama-ulama pun juga nafsi-nafsi. Iya, iya Ustaz. Nafsi-nafsi kalau mau keluar ya harus dengan diri dan harta di sepenuhnya. Nah itu yang tantangannya ya. Di kita di Indonesia kan ya artinya alhamdulillah ada sebagian orang-orang yang Allah beri kelebihan harta, mereka ada pikir untuk bisa memberangkatkan karena merasa bahwa mengeluarkan jamaah setahun bukan hanya kewajiban ulama tapi kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Jadi mereka ada di sebagian provinsi yang bisa membentuk jamaah itu ya rata-rata ada teman-teman ahbab yang Allah beri kelebihan mereka. Iya, iya. Ini sisi yang paling mendasar nih sisi ini. Bisa ulama-ulama bisa keluar setahun. Iya, iya. Sementara kita lihat di sini di negara-negara Arab sini ya kurang dalam hal seperti itu. Jadi kalau mau keluar setahun ya sepenuhnya, dan memang ya artinya asas yang sebenarnya ya seperti itu. Ya. Ada yang ikram yang memikirkan itu ya sifatnya hanya infiroti bukan istimewa. Masya Allah. Tapi ya yang kalau kita Indonesia dengan cara seperti itu juga ya mungkin kita belum bisa mengirimkan jamaah ulama setahun kedua. Betul. Itu. Iya, iya, Kalau iya. setiap ulama harus dengan diri harta sendiri yang ditinggal juga. Saya kira sedikit sekali yang punya kemampuan seperti itu. Iya, iya. Mungkin kalau boleh diperhitungkan secara internasional, Indonesia cukup maju Ustadz ya, usaha atas ulama. Ya dibanding kita sih nggak mengatakan paling maju ya, Iya, karena iya. jumlah ulama yang keluar kan memang ya yang pertama adanya madrasah tabligh. Iya, iya. Kemudian orang-orang tabligh mereka cenderung memasukkan anak-anaknya ke madrasah tabligh. Iya, iya, iya. Sehingga bisa Masya Allah. diprogram. Sementara di Masya Allah. negara-negara
Arab di sini kan nggak ada Nggak ada itu ya? pondok tablik itu nggak ada. Oh Madrasah gitu tablik. ya. Ya. Ya, paling ada di markas seperti kita lihat di Maroko. Ya, ya, ya. Di markas pun hanya ada pondok tahfiz. Dan itu pun nggak begitu ada hubungannya atau program dakwahnya nggak begitu. Terus ini senang banget nih Ustaz. Pandangan Ustaz sendiri dengan hidupnya pesantren-pesantren madrasah-madrasah yang berorientasi pada dakwah. Bagaimana? Ya, alhamdulillah kita syukuri meskipun artinya yang dikehendaki masyarakat ya semua madrasah hendaknya kita anggap sebagai madrasah dakwah, tapi ya Subhanallah. di lapangan kita juga baru-baru sekarang ini Iya, iya. banyak ulama-ulama yang bersimpati atau mendukung dakwah. Iya ya Yang Ustaz. dikehendaki masyarakat seperti di IPB kan memang supaya santri-santri itu belajar di pondok-pondok di Iya, iya, daerahnya Ustaz. untuk kehidupan dakwah di sana. Kan Iya. rata-rata mereka sudah 4 bulan dan kemudian masuk Masya Allah. madrasah. Kalau di kita bukan bisa menghidupkan suasana, malah mungkin ya ikut dalam suasana pondok itu kan nggak bisa Oh menghidupkan gitu. dakwah. Nah itu tantangannya Ustaz ya. Jadi bagaimana supaya pondok-pondok itu ikut arahan dakwah, itu yang betul gitu Ustaz ya. Nah, Harusnya ya artinya ahbab-ahbab itu mengirimkan anaknya. Istilahnya kan memang Mas saya bilang nggak ada istilah pondok dakwah, pondok Iya, dakwah. iya, iya. Ya, semua pondok yang sudah ada itu adalah pondok kita. pondok kita ya ya. Kita harus merasa memiliki terhadap mereka Ustaz. Cuma ya prakteknya nggak semudah itu, nggak seperti di IPB lah. Iya. Iya. Kita di Indonesia ini karena muaranya berbeda-beda. Kalau di Iya. IPB kan muaranya satu. Masya Allah. Diuban semua, seluruh pondok-pondok yang ada kan semua muaranya diuban. Diuban. Yang membawa kerja dakwah ini orang alumni diuban ya sudah. Pondok-pondok yang lain ya mudah menerima. Iya, Kita iya, kan tidak. Kita di Indonesia ini dari Karena- Sabang sampai Merauke ini Iya, iya. muaranya beda-beda. Masya Nggak bisa Allah. lulusan satu pondok pesantren bisa Iya. kemudian dia buat usaha kemudian bisa diterima pondok yang lain itu. Masya berat. Allah. Jadi memang uniknya di Indonesia seperti itu beragam. Dalam hal ini Ustadz, Kebun Jeruk bagaimana apanya settingnya terhadap kekhilafiahan ini? Ya kita menerima saja, artinya kita memahami bahwa memang negeri kita beda seperti IPB tadi ya. Seperti pemikiran almarhum Kiai Uzairon beliau Iya, iya. mengatakan saya bukan membuat madrasah dakwah. Iya, bukan. iya, iya, Cuma iya. biasanya di Indonesia ini setiap pergerakan itu akan dilihat dari pondok pesantren, artinya Iya, dia iya, iya. mau pendidikan yang dia miliki seperti apa. Kita Iya, cuma iya. ingin menunjukkan kepada umat ini loh pondok tablik, artinya usaha Iya, dakwah iya, iya. tablik yang seperti ini. Bukan dari awal kita niat membuat pondok tablik, bukan. Iya, iya. Cuma memang di negeri kita itu seperti itu sudah Iya. orang-orang bisa melihat PKS ada sekolah-sekolah PKS-nya, Muhammadiyah ada universitasnya, Iya, iya. NU punya ciri khas pondok pesantrennya, tablik untuk pendidikannya apa? Iya, iya, Ustaz. Ya seperti itulah supaya orang kalau mau belajar tablik itu lihat ini loh. Iya, iya. Orang-orang tablik mereka tidak mengesampingkan ilmu, Iya, iya. mereka juga ada usaha atas ilmu dan lain sebagainya. Iya. Masya Allah. Nasihat Ustadz lah terakhir. Ya nasihat kita dalam dakwah kita Bismillah terus tingkatkan ta'aluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di zaman akhir supaya Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam dakwah, dan juga semua ahbab-ahbab Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan dalam dakwah. Iya, iya, saudara. Jazakallah. Ya, alhamdulillah teman-teman yang mulia, kita sudah dengarkan bagaimana sedikit obrolan iseng dengan Ustadz Ali Mahfudi. Kami sekarang sedang berada di Mauritania di istimewa di sini. Alhamdulillah kami hadir. Mudah-mudahan Allah berikan, mohon doa segalanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.